Untuk menyimpan datanya sendiri cukup mudah sebenarnya. Di sini saya akan membuat satu objek baru dengan nama variabel yang bebas, tapi kita ambil dari new article yaitu objek dari modelnya. Dan berikutnya dari artikelnya kita masukkan ke nama fieldnya masing-masing yaitu title. Kita bisa ambil dari request title. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati, nama request title ini harus disesuaikan dengan apa ya, name, atribut name yang teman-teman lihat di sini. Berarti kalau ini titles, berarti di sini harus request titles. Begitu juga dengan nama-nama lain berikutnya. Yang berikutnya tentu kita punya data subject di sini dengan cara yang sama. Saya akan masukkan. Jadi semakin rapi itu kalau teman-teman ngasih nama di database-nya, field-nya sama dengan nama yang teman-teman masukkan di form request-nya di sini. Nah, kalau dia nama jadi enak dilihatnya sendiri. Nanti teman-teman akan bingung sendiri kalau nama di kiri dan nama di kanannya berbeda, walaupun dia boleh berbeda. Nah, setelah kita siapkan seperti ini, kita bisa save sekarang metodenya. Seperti ini. Kita coba jalankan sekarang apa yang terjadi kalau saya submit ini lagi. Nah, ini ada error, yaitu column not found. Jadi ternyata si Laravel, kalau teman-teman ke bagian Eloquent, Eloquent adalah sistem database yang digunakan atau sistem model yang digunakan oleh Laravel ini. Kalau teman-teman nyari di bagian timestamp, jadi setiap model atau setiap table mengekspektasi kalau kita punya field created at dan updated at. Apa sih dua field ini? Dua field ini, created at adalah field untuk menyimpan waktu kapan kita memasukkan datanya, dan updated at kapan kita mengubah atau mengupdate datanya. Dan pada umumnya pun memang kita sering membutuhkan dua hal ini. Makanya si Laravel ini mengekspektasikan kita punya dua kolom ini. Kalau teman-teman ternyata tidak butuh atau tidak mau, caranya cukup simpel. Teman-teman tinggal bikin property public bernama timestamp dan ditaruh di bagian artikelnya seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini sebenarnya kita udah bisa mensubmit datanya. Saya coba di sini. Kita resubmit lagi formnya. Dia kosong, tapi kalau kita intip di sini di SQL Pro-nya atau di sumber database-nya, sebenarnya kedua datanya udah masuk. Nah, saya akan kembalikan lagi gimana sih normalnya solusinya ketika kalau kita nggak pakai ini. Kalau kita mau membolehkan created app dan updated app, kita cukup membuat dua field tersebut, created app, dengan masing-masing formatnya adalah timestamp karena kita mau naruh waktunya. Seperti ini, dua nama field yang baru. Untuk ID-nya biar lebih rapi, teman-teman bisa bikin dia auto increment. Jadi dia mengurut nanti nomornya biar lebih rapi. Nah, saya coba submit sekarang tanpa menggunakan property public timestamp files tadi. Kita bikin sebuah artikel baru. Tes, submit. Berhasil, tidak ada error, dan kita udah bisa ngelihat dia berhasil menyimpan data-data tersebut dengan kapan waktu dia dibuat dan nanti kapan waktu dia diupdate. Untuk menampilkan feedback yang lebih baik kepada usernya dibanding dia blank screen seperti putih ini, kita bisa memasukkan di controllernya setelah kita berhasil menyimpan datanya, bisa memasukkan return redirect dengan parameter string, yaitu halaman yang kita mau dia redirect kemana. Misalnya kita redirect ke artikel, berarti berikutnya kalau kita submit formnya, dia akan redirect ke artikel seperti ini.